رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat mulia namanya Shaddad bin Aus, dipanggilnya Abi Ya'la. Semoga Allah meridhoinya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik bagi segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Dan hendaknya kalian menajamkan pisau untuk menyembelih itu agar membuat hewan yang disembelih nyaman, gitu ya. Ini berkaitan dengan pembelian kurban terutama ya. Nah, hadis ini hadirin sekalian, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kedudukannya ya sahih, karena hadis sahih itu urutannya kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari lalu Imam Muslim. Nah, tapi hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi hanya Imam Muslim saja dan imam-imam lainnya. Nah, sahabat mulia ini Shaddad bin Aus tidak hanya meriwayatkan hadis ini, tapi beliau juga meriwayatkan sekitar 50 hadis. Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu beragam tingkatan hafalannya. Yang paling banyak itu Abu Hurairah kan, sampai 5.000 hadis gitu. Yang lain mah ya puluhan gitu, kayak Shaddad bin Aus ini. Nah, yang pertama, hadis ini kita ambil pelajarannya dari sisi akidah, bahwa Allah menetapkan ihsan bagi dirinya dan juga untuk orang-orang beriman. Ini landasan dasar syariat Islam. Kita itu harus berbuat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain serta lingkungan sekitar, termasuk di dalamnya ada binatang dan tumbuhan. Nah, ketika Allah menetapkan, bahkan menggunakan kalimat kataba gitu. Kataba itu sesuatu yang wajib gitu. Seperti nanti Ramadan kan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Maka Allah juga mewajibkan dirinya untuk tidak menzolimi hambanya.
Sebagaimana Allah nyuruh kita jangan menzolimi diri maupun orang lain. Bahkan dalam hadis yang sudah lewat tuh, la dororo wa la diroro, larangan membahayakan diri maupun orang lain. Tapi masih aja banyak iya, contohnya itu orang menzalimi diri gitu kan. Iya. Jadi secara medis kan nggak boleh kan, tapi karena kebiasaan, kenyamanan gitu ya, ya itu khilaf di situ ya. Nah, jadi apa yang ditetapkan Allah kepada kita, maka hukumnya wajib gitu ya. Kita harus berbuat baik dalam segala hal. Makanya akan hadir nanti keindahan Islam itu. Bahkan dalam perang jihad itu kan Rasul dan para sahabat itu bukan ingin membasmi orang-orang kafir, bukan. Sebelum jihad itu kan ditawarkan dulu dakwah Islam gitu ya. Bagaimana syariat-syariat Islam? Kalau mereka menolak, masih ada pilihan lain, tunduk kepada kekuasaan Islam dengan bayar pajak gitu ya, bayar jizyah, upeti ya, kalau sekarang mah pajak gitu ya, kita dipalak sama pemerintah ya. Bayar pajak. Harusnya itu orang-orang yang berada dalam lindungan kaum muslimin dari orang-orang non muslim. Nah, baru kalau menolak dua alternatif nih, maka perang. Maka dalam perang pun kata Allah lewat lisan Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh ya berlaku baik dalam membunuh. Dilarang mencincang gitu kan, dilarang memutilasi, udah langsung biar mati sekali tebas gitu kan. Dulu para sahabat emang jago-jago dalam tempur ya. Ya Sayyidina Ali itu menebas orang sama kudanya sekali tebas itu apa namanya, potong jadi dua gitu. Itu kekuatannya Masya Allah. Berarti push up-nya tiap hari lebih dari 100 gitu. Kan kekuatan tebasan itu tergantung ini otot tangan kan. Cemesan di apa namanya, badminton gitu ya. Ini dulu, karena perang dulu itu kan lebih kepada fisiknya. Kalau sekarang mau perangnya kan senjata, nggak ada moralnya perang sekarang itu. Itu Gaza hancur luluh kan, baik pejuang maupun sipil itu dibombardir oleh Zionis. Jadi memang tidak ada akhlaknya lagi dalam perang. Kalau Islam mengajarkan ketika pun harus membunuh, ya membunuh dengan baik, jangan menyiksa orang gitu kan. Itu kan yang dibom tuh, ada bom fosfor tuh, itu orang jadi cacat, anak-anak jadi cacat gitu kan, Masya Allah. Padahal dilarang oleh undang-undang PBB, ya, tapi namanya Israel, mereka biasa melakukan pelanggaran gitu. Nah, jadi ketika harus menghukum mati gitu ya, makanya hukum mati itu kan biar cepat mati, itu kalau regu tembak itu langsung ke jantung kan. Kalau hukum kisos kayak di Saudi sekarang itu langsung dipenggal lehernya, gelinding kepalanya gitu. Atau hukum gantung gitu kan, itu kan langsung mati karena udaranya nggak ada lewat kerongkongan gitu kan. Jadi bukan dimutilasi. Di kita kan banyak banget kasus mutilasi gitu ya, Masya Allah. Itu ya melanggar, udah membunuh dosa gitu kan, memutilasi pula gitu ya. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang Allah gunakan untuk sesuatu yang wajib itu kita dapati juga, seperti
Tadi ayat puasa ya, kutiba alaikumus syiyam. Kemudian juga innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu menjadi ketetapan yang wajib bagi orang-orang beriman. Kitaban. Nah, makanya 5 waktu itu mengikat bagi kita. Nggak ada alternatif lain. Kalau nggak mau sholat, ya tinggal pilih aja. Jadi orang gila gitu kan, koma atau meninggal dunia. Nah, berarti kan banyak orang gila ya, karena nggak sholat. Nah, mudah-mudahan sih di rumahnya sholat gitu ya, karena itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Allah itu nggak minta banyak, yang penting sholatnya dijaga, yang lain mah aman insya Allah gitu ya. Tapi kalau sholatnya bermasalah, bolong-bolong, itu kan langsung diancam dengan neraka sakor kan. Kita belum meninggal, ancamannya sudah ada tuh. Masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musalli. Apa yang menyebabkanmu masuk neraka sakor? Dulu kami jarang sholat gitu ya, bolong-bolong. Itu kalau lagi nakal dulu mah, mudah-mudahan udah tobat gitu ya. Ketika udah sadar, udah pegang nih, yang bisa kita pertahankan adalah sholat kita. Kemudian kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu berperang. Jadi jihad itu hukumnya wajib. Kenapa kaum muslimin terhina saat ini? Karena nggak ada jihad, nggak ada qital. Perang itu, jihad itu kan menjaga agama dan menjaga kehormatan. Sekarang kan yang jadi polisi dunia Amerika kan, ngobok-ngobok negara manapun dia berani. Nah, padahal kalau kita lihatnya, itu Hamas di Gaza itu bisa melawan negara hanya dengan modal jihad gitu ya. Coba kalau negara yang berjihad, waduh lebih dahsyat lah. Itu kan cuman kurang dari 2 juta tuh yang tinggal di Gaza, yang jadi pejuang separuhnya lah, tapi mampu menahan gempuran negara dengan semua senjata canggihnya. Itu jihad dalam lingkup kecil gitu ya. Coba kalau kaum muslimin nih, negaranya nih ngutus perwakilan tentaranya gitu kan, kita utus Kopassus gitu kan, negara-negara muslim bantu tuh Palestina. Wah, itu Israel macemen gitu. Lawan Hamas saja mereka gentar, apalagi kalau lawan tentara-tentara kaum muslimin. Cuman masalahnya tentara-tentara dunia Islam takut sama Amerika, jadi serba salah kita. Bahkan kalau menggelorkan jihad udah dituduh teroris, dituduh radikal gitu kan. Nah, tapi kalau yang menggelorkan pemerintah itu legal gitu kan. Orang sampai sekarang aja Rusia memerangi Ukraina gitu kan, karena di belakangnya ada Amerika gitu, itu legal gitu. Nah, kemudian juga contoh lainnya, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa aku dan utusanku yang akan memenangkan pertempuran antara hak dan batil itu. Makanya al-haq itu kalau diperjuangkan pasti menang gitu. Tapi kalau dibiarkan ya kalah gitu kan. Makanya harus terlibat kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian dari sisi fikih, hadis ini juga menyerukan kepada kita bahwa berbuat baik itu wajib dilakukan meski kepada narapidana, pelaku dosa gitu ya. Yang membunuh kan harus dibunuh, yang berzina
udah menikah itu kan harus dirajam gitu kan, tapi caranya tetap harus diperlakukan secara baik-baik. Makanya al-bojo itu pedangnya masalah sekali tebas itu langsung gelinding tuh kepala orang. Udah pernah lihat nggak hukum kisos? Di YouTube ada tuh yang tegal gitu ya hati, tapi kalau yang takut sama ini nggak usah lihat, takut pingsan. Itu kan setelah disuruh syahadat tuh, suruh taubat gitu kan, ada hakim di situ, ada masyarakat menyaksikan itu, langsung sekali tebas itu gelinding palanya tuh. Itu orang yang menyaksikan hukum kisos pasti dia jerak, karena kalau dia membunuh pasti dihukum kisos gitu ya. Makanya relatif aman gitu kan, negara-negara yang memberlakukan hukum mati itu relatif aman. Kalau di kita kan hukum mati kalau narkoba doang kan, koruptor mah nggak dihukum mati gitu kan. Nah, jadi dalam menerapkan hukum itu tetap harus dilakukan dengan baik. Termasuk juga hukuman bagi orang yang menjadi saksi dalam sebuah tindakan pidana. Contoh, 3 orang melihat si fulan berzina. 3 orang kan kurang nih 1. Kalau dia mempublish kasus si fulan itu berzina tanpa kelengkapan 4 orang saksi, yang dihukum yang saksi tadi itu. Nah, kok bisa gitu kan? Karena memang aturannya itu bahwa aib itu harus ditutupi gitu ya. Itu kan aib perbuatan zina itu. Kalau dipublish itu kan yang terganggu bukan hanya pelaku tapi keluarganya juga gitu kan. Makanya Allah ingin menutup aib itu. Jadi jangan sampai aib ditebarkan di masyarakat sehingga terjadi kekacauan tatanan sosial itu. Maka Allah menerapkan sanksi justru kepada saksi yang tidak lengkap itu. Harus 4 orang sama-sama ngelihat perbuatan zinanya itu dengan mata kepala sendiri. Kalau sekarang sih hukum kita menerapkan dukungan ini ya, teknologi ya, CCTV gitu ya, video itu juga pendukung sah tidaknya sebuah tindak pidana. Tapi dalam syariat kita wajib adanya 4 orang. Jadi pengetatan terhadap satu tindak pidana yang bisa mengacaukan tatanan sosial. Makanya nanti hukuman bagi pezina kan, bagi yang perjaka gadis itu kan azani la yankihu illa zaniyah. Itu nggak boleh tuh pezina itu kecuali dia nikah sama pezina. Itu udah secara sosial udah diisolir gitu kan. Nggak boleh orang-orang baik menikahi pezina gitu kan. Nah, termasuk juga hukumannya cukup berat gitu ya. Hukuman yang menuduh orang-orang baik berzina gitu kan, itu kan 80 kali cambukan di hadapan umum gitu kan. Cuman jadi kita mah nggak berlaku ya, ini berlaku di Aceh gitu ya, sama di sejumlah negara Timur Tengah. Termasuk Rasulullah SAW itu diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi syai'un fihi qisas illa amara bil afwi fihi. Jadi kalau ada laporan tentang kisos, harus ada hukum kisos, Rasul itu menganjurkan udah dimaafkan aja gitu ya, ganti dengan diat. Diat itu kalau 1 jiwa itu 100 ekor unta. Kalau sekarang itu sekitar 3 miliar
Makanya kalau ada kasus pembunuhan tuh, TKW bunuh majikan gitu kan, itu harus ganti denda 3 miliar gitu. Kadang pemerintah membantu tuh dalam kasus-kasus pemaafan itu. Tapi kalau dimaafkan tanpa diat, itu pahalanya besar banget gitu ya. Tapi sayang juga kalau memaafkan tanpa ganti gitu ya. Makanya rata-rata kalau toh udah meninggal ini gitu kan, gak bakalan hidup lagi, udah ganti aja. Sehingga di pengadilan itu ada tawar menawar antara keluarga korban sama pelaku gitu ya. Cuman kalau sendirian bayar 3 miliar berat banget gitu kan. Mendingan hukum mati aja. Makanya di situ perlu peran pemerintah. Nah, jadi dalam kasus lainnya, kasus pezina, namanya Maiz radhiyallahu an. Ini seorang sahabat. Dia terperosok dalam zina. Ngaku di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, zina itu dari sebelah kanan. Ya Rasul, aku sudah berzina. Maksudnya tohir nih, gitu. Sucikan aku dari dosa zina. Rasul melengos gitu kan, nggak mau merespon. Lalu dia datang sebelah kiri, ya Rasulullah, zina itu. Rasul melengos lagi ke kanan. Akhirnya dia datang ke depan. Rasul melengos lagi dari belakang. Jadi 4 kali. Berarti serius banget nih, pengen dihukum gitu kan. Kalau sekarang mah nggak ada yang ngaku ya. Ada berzina bahkan ditutup-tutupi. Dia ngaku. Karena dosa zina itu kalau di akhirat, masya Allah gitu kan, dia lebih baik dihukum di dunia gitu ya. Maka akhirnya disetujui untuk dihukum rajam. Hukum rajam itu dulu pernah diterapkan di Indonesia oleh Laskar Jihad tuh, di Maluku. Ada anggotanya berzina. Rajam itu ada 2 versi. Pertama, ditanam tubuhnya sampai dada. Yang kedua, ditanam sampai leher. Itu boleh salah satunya. Lalu satu kampung tuh melempari dengan batu gitu sampai dia mati. Itu kalau udah seperti itu udah diterima taubatnya tuh oleh Allah. Nah, tapi dalam kasus Maiz ini ternyata ketika hendak dilakukan hukum rajam, itu kan di padang pasir panas banget gitu kan. Pasir kalau lagi musim panas, itu telur aja matang gitu kan. Ketika baru ditanam dengkul, dia udah kepanasan, akhirnya kabur gitu kan. Maiz nih kabur. Kemudian dikejar oleh para sahabat yang bertugas untuk mengikat dan merajamnya itu. Akhirnya karena kabur, ketika ketangkap dipukulin oleh sahabat-sahabat itu sampai mati. Nggak sempet dirajam, dia udah mati karena dipukulin oleh sahabat yang mengejarnya. Ya wajar lah, lagi panas kabur, ini emosi juga sahabat. Ketika tangkap langsung digampar gitu. Semua menggampar, mati dia. Terus apa kata Rasulullah? Kenapa nggak kalian biarin aja dia kabur gitu kan? Tapi udah mati orangnya kan. Biarin dosanya antara dia sama Allah gitu kan. Kan dia tadinya ngaku kan, tapi akhirnya narik pengakuannya itu dengan kabur itu. Berarti kan dosanya antara dia sama Allah, harusnya kalian biarin gitu kan, kata Rasul. Jadi Rasul itu husnuzon kepada umatnya itu lebih besar gitu kan. Urusan taubat, maka Allah maha penerima taubat gitu kan. Makanya nanti dalam kisah-kisah yang beliau ceritakan kan, ada pezina memang kerjanya zina gitu kan, perempuan zina, di padang pasir dia nemuin seekor anjing yang kehausan,
Dia turun ke sumur, dipenuhi sepatunya dengan air, kasih minum tuh anjing yang kehausan. Akibat perbuatan baik itu akhirnya nanti Allah ampuni itu dosa zina. Nah, termasuk kisah seseorang yang membunuh 100 orang kan, ketika dia membunuh 99, datang ke pendeta nanya bisa diampuni enggak, langsung dia tebas gitu kan, 100 lengkap. Nah, dalam perjalanan taubatnya mati di tengah jalan. Dua malaikat nih, malaikat rahmat, malaikat azab itu berebut tuh, masing-masing merasa berhak gitu kan. Akhirnya keduanya bertahkim sama Allah, minta putusan. Kata Allah, ya ukur aja ke tempat mana yang paling dekat. Ternyata dekat ke tempat hijrahnya sejengkal doang, lebih dekat, diampuni oleh Allah. Jadi Allah maha luas ampunannya gitu ya. Artinya ihsan nih itu memang butuh dua pihak gitu. Allah nunggu taubat kita dan Allah akan menerima taubat orang yang serius gitu kan. Tapi kalau taubatnya enggak serius, ya Allah juga enggak bakal menerima taubatnya. Berdosa taubat, ntar besok begitu lagi gitu, itu mah enggak serius gitu. Nah, makanya dari sisi fikih darul hudud bisubuhat, hukuman pidana itu bisa ditunda karena ada subhat tadi. Seperti tadi dia kabur kan, alasannya hanya dia yang tahu gitu kan, makanya tidak dilakukan hukuman pun enggak masalah. Kemudian juga ada kisah bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita yang dia dipaksa untuk zina. Dulu di kalangan Arab itu ada istilah al-baghi. Jadi majikan itu memaksa pekerjanya untuk cari uang, termasuk zina di situ. Nah, si fulanah nih karena dipaksa berzina, kan zina hukumannya rajam tadi kan. Nah, apa kata Rasulullah? Izhabi faqad ghafarallahu laki. Silakan engkau bebas, Allah mengampuni dosa zinamu itu karena dilakukan dengan terpaksa gitu ya. Nah, jadi kasus-kasus hukum yang terjadi di zaman sahabat dulu beda banget sama sekarang gitu ya. Sekarang orang melakukan pelanggaran, dia tutupi pelanggarannya itu. Kalau dulu orang melakukan pelanggaran, dia ngaku gitu kan, biar bersih gitu ya. Coba sekarang kalau koruptor ngaku tuh, balikin gitu kan hasil korupsinya, aman negara kita gitu ya. Nah, kisah lainnya Al-Ghamidiyah ya, ini yang berzina juga datang kepada Rasulullah dalam kondisi hamil. Zina itu ya Rasulullah wa qad hubla gitu. Saya udah berzina nih, buktinya udah hamil. Kata Rasulullah, ya udah pulang, nanti kalau udah lahirkan datang lagi. Ini beneran tuh, udah lahiran datang lagi sambil bawa bayinya gitu. Terus kata Rasulullah, pulang susui dulu 2 tahun. 2 tahun lagi datang. Saking seriusnya dia, 2 tahun kemudian datang sama Rasul bawa anaknya tuh. Nah, kata Rasulullah, siapa yang mau nanggung biaya anak ini? Pada sahabat Abu Bakar langsung acung, ya udah kalau gitu lakukan rajam terhadap Ghamidiyah. Ditanam separuh badannya, semua sahabat ngelempar. Pas Khalid ngelempar, itu darahnya muncrat kembali ke Khalid gitu kan. Kata Khalid, tabban laki, celaka engkau, menghina gitu kan. Kata Rasulullah, wahai Khalid, jangan engkau hina si fulanah yang taubat nih. Andai taubatnya dibagi untuk
70 penduduk Madinah itu tentu masih banyak sisanya gitu. Bahkan dalam riwayat lain, andai taubatnya dibagi oleh seluruh penduduk Madinah, lawasi'atu, pasti cukup gitu kan. Jadi pertaubatan itu memang butuh ketulusan gitu ya. Ada kira-kira sekarang yang ngaku kayak tadi. Sekarang banyak anak-anak lahir nggak jelas bapaknya gitu ya. Bahkan ada panti asuhan loh di Jatinegara, itu bayi-bayi, masya Allah, saya pernah kunjung loh, yang nggak jelas bapaknya. Itu yang ngasuh kalau datang situ, wow, itu anak-anaknya pada seneng banget gitu kan, merangkul kita, dikira kita bapaknya gitu kan. Anak-anak kecil lucu, usia 4 tahun, 5 tahun, nggak tahu siapa bapaknya gitu. Dan itu ditinggalin oleh ibunya ke situ, dititipin, nggak dijenguk-jenguk gitu kan. Masya Allah. Jadi hasil zina nggak mau tanggung jawab gitu ya. Dan itu banyak, nggak hanya di Jakarta, hampir di seluruh kota itu ada panti asuhan, apa namanya, saya agak lupa, kasih ibu atau apa gitu. Jadi itu relawan-relawan yang mahasiswi itu direkrut gitu kan untuk ngasuh anak-anak ketika luang gitu kan. Wah, mulia banget itu, ngasuh bayi-bayi tak berdosa gitu ya. Harusnya mah negara hadir ya. Tapi negara itu kadang kurang ininya, kepedulian sosialnya. Padahal ada Mensos gitu ya. Itu yayasan-yayasan nirlaba gitu kan, yayasan sosial. Nah, jadi ihsan ini harus diterapkan mesti kepada pelaku pidana gitu ya. Kalau di kita kan yang nyuri motor kadang ya, itu kebablasan juga kadang, sampai dibakar mati gitu kan. Padahal hukumannya nggak segitu. Mencuri itu hukumannya kan ya dipotong tangannya, nggak sampai diambil nyawanya, apalagi dibakar gitu. Itu dosa yang ikut membakar itu. Dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak boleh membakar makhluk kecuali Tuhannya makhluk itu. Nah, kita nggak boleh menerapkan hukum dengan membakar gitu. Mungkin karena emosi kali ya, sampai dibakar tuh kalau pencuri motor. Cuman kalau lihat begal juga kita ini ya sebel juga ya. Begal di siang hari gitu ya. Terakhir kan di KDW itu siang hari, mungkin motornya bagus, dipepet sama 2 orang, diambil tuh motornya. Lihat nggak Bapak? Saya lihat di TikTok, wih, ternyata dekat dari Cibubur di KDW gitu ya. Nah, termasuk dalam jihad memerangi musuh. Jadi Islam itu dalam sejarah peradabannya, ketika menaklukkan satu wilayah, baik di Timur Tengah sampai ke Eropa, itu kan enggak menghabisi musuhnya, tapi justru mengganti peradaban yang buruk menjadi peradaban yang baik. Seperti ketika Islam masuk ke Eropa kan, saat itu kan Eropa dalam kondisi yang kelam gitu ya. Akhirnya peradaban Andalusia tuh, masya Allah, mengubah Eropa kan, yang jadi cikal bakal Renaissance itu kan. Jadi Islam hadir untuk membawa rahmat gitu ya, bukan untuk menghabisi. Beda banget dengan perang salib kan, ketika pasukan salib menaklukkan negeri Islam, dibantai habis itu kan. Bahkan penaklukan Granada terakhir kan, itu dibantai habis semua yang berKTP Islam gitu ya. Nggak ada pilihan, yang dikenal dengan inkuisisi itu ya. Setiap ada yang muslim ini dibantai, sehingga masjid kosong gitu. Kalau Islam datang, gereja dibiarin,
Bahkan sinagog Yahudi juga dibiarin, warganya yang beribadah nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu yang melawan gitu kan. Nah, bahkan perintah Rasul itu jangan kamu bunuh anak-anak, para wanita, para ahli ibadah di tempat ibadah-ibadah mereka gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan sembelihan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ini teknik penyembelihan kurban kita kadang masih menyakiti hewan. Baik cara nariknya gitu kan, nggak boleh nyeret hewan dan nggak boleh memperlihatkan golok atau pisau kepada hewan. Termasuk hewan tuh nggak boleh melihat darah saudaranya yang udah disembelih. Ntar ke depan mah harus ada penutup mata tuh untuk hewan. Karena dalam hadis itu disebutkan hewan itu dia mengenal dua hal. Dia mengenal Tuhannya dan dia mengenal senjata. Dia takut mati. Makanya nggak boleh ngasah pisau atau golok di depan hewan yang akan disembelih. Itu secara kejiwaan binatangnya gitu. Takut dia. Makanya kata Rasulullah jangan buat hewan itu mati dua kali. Maksudnya udah ditakutin nanti disembelih pula gitu kan. Nah jadi tata caranya kita masih belum profesional. Apalagi kalau nggak ditata gitu ya, semuanya ikut gitu ya. Ada yang narik kaki depan sehingga dia tersakiti gitu ya. Nah, termasuk juga membiarkan binatang itu sampai mati. Kalau dulu kan sering tuh belum mati udah potong kakinya gitu kan, itu menyakiti banget. Makanya berbuat baik dalam menyembelih itu di samping menajamkan pisau juga membuat nyaman binatang itu. Jadi dipisahkan gitu ya. Kalau udah penyembelihan pertama yang belum jangan sampai lihat gitu kan, harus ditutup tuh matanya. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, man massala bidhi ruhin summa lam yatub massalallahu bihi yaumal qiyamah. Siapa yang memutilasi hewan atau makhluk yang bernyawa, dia tidak bertaubat, maka Allah akan mutilasi dia di hari kiamat. Jadi kayak tadi hewan belum mati, udah biarin dia mati dulu baru dicincang gitu kan. Ini belum mati, biar cepat mati, kakinya ditebas gitu kan. Nah, termasuk lagi keluar darahnya dipotong gitu kan, nggak boleh. Biarin mati dulu baru dipenggal gitu ya. Makanya larangan menyembelih dengan memutus kepala hewan itu ada larangan. Kalau orang-orang Hindu itu kan, itu mereka kalau nyembelih kambing atau sapi itu kan langsung dipenggal gitu kan, putus gitu kan. Kalau kita mah enggak, suruh menyembelih dengan mengeluarkan darahnya. Kalau itu kan dipenggal nggak keluar darahnya gitu. Termasuk juga Rasul melarang membunuh hewan tanpa ada manfaatnya. Contoh ada burung pipit gitu, ditendang, diinjak gitu kan, mentang-mentang kecil gitu ditendang. Nanti kata Rasulullah, burung pipit itu akan mengadu kepada Allah, si fulan telah membunuhnya tanpa ada manfaat gitu kan. Makanya kalau punya piaraan harus diperhatikan, jangan sampai memelihara burung enggak dikasih makan gitu kan. Yang sering saya sampaikan tuh, kalau melihara burung upayakan jenis kelaminnya 2 yang
jantan sama betina. Ini memang burung seumur hidup jadi jomblo gitu kan, kasihan banget gitu. Kan nggak boleh. Dia juga punya insting biologis gitu ya. Kalau enggak ada pasangannya ya terbangin, biarin. Ini mah kakak tua nyanyi tiap hari gitu kan, nggak ada pasangannya, masya Allah, kasihan banget ini ya. Makanya yang bagi yang hobi burung nih, cariin pasangannya. Jangan sampai satu doang. Dia akan mengadu sama Allah nanti, si fulan mengurung saya sehingga saya nggak dapat pasangan gitu. Kan kalau dia bebas mau cari pasangan nggak satu gitu kan, gitu. Jadi Rasul sampai urusan burung pipit pun itu jadi perhatian Rasul sebagai tanda bahwa Islam ini memang diperintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk, termasuk seekor burung pipit. Nah, termasuk kita dilarang untuk melaparkan binatang. Jadi binatang dibuat lapar gitu, nggak boleh. Namanya tasbirul nahyun an tasbirul al bahaib. Dipelihara nggak dikasih makan, itu ya membuat dia mati. Makanya nanti ada yang masuk neraka gara-gara kucing piaraan. Dia enggak ngasih makan, dilepaskan juga enggak gitu kan. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara memelihara kucing tanpa memberikan makanannya. Sehingga dia mati karena lapar dan haus. Di satu pihak Allah ampuni pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu. Makanya anjing saja jadi wasilah tuh untuk mengampuni dosa, apalagi memberi makan minum kepada orang yang kehausan. Dan di kita juga banyak juga kasus-kasus kelaparan meninggal gitu ya. Makanya ya perlu kerjasama semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Kita kan banyak lembaga sosial, termasuk Baznas gitu kan, lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah gitu ya. Jangan sampai ada orang yang mati kelaparan, kita mah kenyang gitu kan. Itu kalau radiusnya tetangga kita 40 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri, kita juga diminta tanggung jawab gitu. Makanya jangan sampai di RT ada yang kelaparan gitu ya. Nah, ini tugas kita, karena 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri itu satu RT kan. Jangan sampai ada yang kehausan, kelaparan, kita kenyang gitu kan. Itu dosanya besar banget gitu. Dan yang terakhir jemaah sekalian, bahwa Islam itu hadir dengan membawa rahmat dalam segala urusannya. Maka rahmat ini harus dirasakan oleh diri, keluarga, dan lingkungan kita, termasuk lingkungan keindahan ya, tatanan sosial. Islam itu sangat menjaga an-nazofah gitu ya. Makanya setiap negeri yang dimasuki kaum muslimin, tadinya semrawut jadi negeri yang indah gitu, sekarang beda. Justru negara Islam semrawut. Coba lihat aja, Indonesia masih semrawut, Pakistan, Bangladesh, Mesir, semrawut itu tatanan tata kotanya itu. Yang dimasuki Islam sampai saat ini masih ada, itu Istana Alhambra, ada di Spanyol sekarang ya. Itu dari 800 tahun silam, istana itu masya Allah indah banget gitu kan, sampai sekarang ya. Makanya dulu Baghdad itu kan dikenal dengan Madinatu Alfilailah Walailah gitu ya, kota
1001 malam gitu, saking indahnya gitu ya. Nah makanya lingkungan kita harus kita percantik gitu ya, apalagi mau masuk Ramadan nih, ini juga nih biar cantik nih, ini kelihatannya nggak indah nih. Harus beli cat. Masa rumah Allah kok jelek gitu ya. Ini yang pegang duit. Baik hadirin sekalian, mudah-mudahan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa berbuat baik itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang mau tanya kah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang kaitannya tadi jihad itu wajib. Nah, mengamati jihad wajib ketika Banten bergerak, apakah itu bagian dari jihad? Yang satu, ketika kita menuntut sesuatu yang keadilan, apakah itu juga termasuk di dalamnya orang-orang yang niat berjihad? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jihad memang hukumnya wajib, tapi dia ada rukun dan syarat. Jihad tidak bisa dilakukan oleh komunitas, dia harus dilakukan oleh sebuah pimpinan umum. Kalau sekarang kepala negara gitu ya. Kalau kayak Banten bergerak, jihadnya melawan siapa gitu kan? Kalau melawan rezim ya nggak bisa. Tapi melawan kezoliman itu bagian dari jihad, termasuk perangkat hukum ditempuh gitu ya, atau demo. Nah itu bagian dari upaya menuntut keadilan gitu ya. Jadi harus ada pimpinan yang menginstruksikan jihad, kemudian rakyatnya ikut gitu. Kalau sekarang kan diwakili oleh TNI sama Polri, instruksi presiden ya yang gerak TNI Polri dulu. Nah kita mah pendukung aja gitu kan, kecuali kita diserang gitu kan, nah baru semuanya wajib bergerak. Jadi nggak bisa dilakukan oleh satu komunitas kecil, dia harus pimpinan sebuah negara gitu ya. Kemudian yang kedua, menuntut keadilan itu hukumnya wajib, tapi jangan sampai menimbulkan bencana yang baru gitu ya. Makanya dalam kaidah itu darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi. Menghindari bencana lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Nah, contoh kalau kita melawan rezim justru kita dipenjara gitu kan. Berarti langkah lainnya harus ditempuh gitu ya. Kecuali udah niat mati syahid itu makanya melawan gitu kan ya mati nanti. Nah, apalagi nggak punya senjata ngelawan yang punya senjata, itu memati konyol namanya. Nah, jadi menuntut keadilan itu diperintahkan, apalagi kalau kezolimannya udah dirasakan oleh masyarakat banyak. Kayak kemarin tuh hilangnya gas LPG kan, harusnya turun semua itu. Kalau perlu gamparin Bahlil tuh. Akhirnya ditegur oleh presiden kan, alhamdulillah tuh. Nah, jadi emang kasus-kasus seperti ini ya jadi tugas bersama gitu ya. Menuntut keadilan kalau dilakukan sendiri berat, tapi kalau berjamaah kolektif insya Allah lebih ringan. Barangkali itu. Baik, cukup. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.